Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal mencuri truk, pelaku babak belur dihakimi massa. Tidak diberi uang, seorang pria mengamuk di salon kecantikan. Libur nasional, jumlah penumpang pesawat meningkat. Meski banjir sudah mulai surut, namun sejumlah perkampungan yang terisolir akibat meluapnya Sungai Ciberem, jalan penghubung antar kampung masih terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Bahkan warga menggunakan perahu karet agar bisa keluar perkampungan untuk mencari bantuan makanan untuk membantu warga yang masih terisolir. TNI Polri mendistribusikan bantuan menggunakan perahu karet karena kendaraan belum bisa melintas. Di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, ada 4 kampung yang terisolir akibat luapan Sungai Ciberem. Petugas yang mengirimkan bantuan ekstra hati-hati karena arus yang cukup deras. Setelah banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Kopo dan Jawilan, kini mulai surut, sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Hikmatul Iman di Kampung Panincoan, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan. Pembersihan ini dilakukan ratusan santri setelah pondok pesantren mereka terendam banjir selama 5 hari akibat luapan Sungai Ciberem. Tidak hanya di halaman ponpes, sisa banjir berupa lumpur dan sampah juga memenuhi ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar para santri. Saat terjadi banjir, seluruh bangunan pesantren terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Aktivitas santri juga sempat terganggu, termasuk kegiatan belajar mengajar. Anggota Polsek Carenang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian para pelaku curanmor di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Di lokasi ini, polisi menangkap 3 orang pelaku yang merupakan satu komplotan. Polisi menggeledah menemukan barang bukti berupa kunci letter T, plat nomor, dan senjata tajam yang biasa digunakan pelaku saat mencuri. Selain pelaku pencurian, polisi juga menangkap 3 pelaku penadah barang hasil curian yang ditangkap di Kabupaten Lebak. 10 motor hasil kejahatan berhasil disita petugas. Komplotan ini sudah lebih dari 10 kali mencuri motor di wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang. Modus yang digunakan yakni dengan merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T. Tidak hanya di area parkir, komplotan ini juga tidak ragu mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah setelah merusak pintu dan jendela. Akibat sopir kurang konsentrasi saat berkendara, truk membawa muatan pasir menabrak 2 angkot di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Rambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Kejadian bermula saat truk pasir melaju dari arah Cikande menuju kota Serang usai mengantarkan muatan. Diduga karena kurang konsentrasi, truk tiba-tiba keluar badan jalan dan menabrak 2 mobil angkot yang sedang terparkir. Tidak hanya itu, truk juga menabrak tiang listrik bertegangan tinggi dan tembok pabrik. Akibat kejadian tersebut, truk dan mobil angkot mengalami kerusakan. Agar tidak membahayakan, petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman sementara agar tidak membahayakan saat dilakukan evakuasi truk. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Maulia Fitriani berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.